dinyatakan pada Bani Israel, termasuk dalamnya sunat, haramnya babi dan seterusnya. Tapi ini kemudian diragukan, dihilangkan kemudian ya apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Apa yang diterangkan oleh Yesus, ikutilah segala perintah Allah, itu diragukan. Seakan-akan orang yang taat kepada hukum Taurat, di mana hukum Taurat adalah lambang perintah Allah, itu diragukan kebenarannya menuju kepada pengajaran menyembah Yesus yang katanya terkutuk, mati terkutuk di tiang salib karena justru untuk menebus dosa dengan cara dengan matinya dia, kemudian ketetapan Tuhan itu terhapuskan. Nah, inilah yang kemudian diterangkan oleh Al-Quranul Karim 1400 tahun silam. Dzalika Isa bin Maryam qaulal haqqil ladzi fihi yantarun. Jadi kalau sahabat saya Pak Dokter bertanya, apakah Nabi Isa dan Yesus itu sama? Oknumnya sama. Tapi kemudian paradigma berpikir doktrin agama kita yang membuat yang membuat satu oknum ini menjadi dua. Demikian sementara Pak Dokter. Baik, terima kasih. Jadi yang mau saya tanyakan sebenarnya, menurut Isa Al-Masih, menurut Quran Isa Al-Masih itu siapa, dalilnya di mana? Menurut Bibel Yesus itu siapa, dalilnya di mana? Jadi kita bicara fakta yang tertulis. Kalau tentang iman itu urusan belakangan. Isa Al-Masih di Al-Quran itu ada data-data yang tertulis atau dalil-dalil yang tertulis di mana. Pernah saya baca bahwa Isa Al-Masih itu menerima kitab Injil. Itu pernah di surat apa itu saya lupa, tetapi pernah saya baca itu di WA group. Tetapi karena terlalu banyak WA group itu semua saya hapus. Kalau saya tidak hapus, maka HP saya akan bisa penuh, bisa hang jadinya. Jadi itu. Jadi di grup itu saya pertanyakan, Isa Al-Masih itu katanya menerima kitab Injil. Pertanyaan saya di grup itu yang belum mereka tanya, yang mereka jawab, mana kitab Injil yang telah diterima Isa Al-Masih itu, Isa AS? Mana kitab Injil itu? Bagaimana proses Isa Al-Masih menerima kitab Injil itu? Terus kepada siapa kitab Injil itu diajarkan? Ada nggak manuskrip kitab Injil yang diterima Isa Al-Masih itu? Dan saya dijawab, mati dulu 3 hari 3 malam, baru bangkit, baru bisa mengerti. Itu jawabnya kepada saya. Jadi kalau kayak gitu diskusi kan nggak nyambung itu Pak Juma. Jadi katanya Nabi Isa menerima kitab Injil. Ini versi Quran. Jadi saya mau tahu data-data yang tertulis. Benar nggak Nabi Isa menerima kitab Injil itu? Kitab Injil itu di mana sekarang? Itu Pak Juma. Baik. Ya, jadi Al-Quran menerangkan ya, di beberapa ayat terkait dengan Nabi Isa alaihissalam. Ketika Al-Quran mengatakan in huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu mathalan li bani Israel, ya, bahwa Nabi Isa alaihissalam itu hanyalah hamba Allah yang diutus kepada Bani Israel. Kemudian Nabi Isa alaihissalam disebut sebagai jalan yang lurus. Kemudian dinyatakan lagi bahwa Nabi Isa alaihissalam itu diberikan membawa hikmah, ya, hikmah di sini adalah Injil. Lalu kemudian Nabi Isa alaihissalam juga diterangkan sebagai sosok yang akan datang kemudian untuk menjadi hakim. Nah, terkait dengan Injil yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Baik, Al-Quran menjelaskan begini. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika diwahyukan oleh Allah berupa kitab, itu bukan merupakan sebuah buku. Jadi bukan buku, bukan dalam kitab, dalam konsep buku dalam arti kata sudah membentuk sebuah kitab. Tapi kemudian
Al-Quran menerangkan bahwa baginda Rasulullah Muhammad SAW itu diberi Al-Quran, diberi kitab Al-Quran. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Pertanyaannya kemudian, apakah kitab Al-Quran sudah ada pada zaman Rasulullah? Jawabannya belum. Tetapi hikmat Al-Quran, lafaz-lafaz Al-Quran, dalil-dalil Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran sudah diwahyukan pada masa baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka diterangkan, zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya. Nah, pada bulan Ramadan kemudian diturunkan Al-Quran kepadamu. Padahal pada masa itu belum ada kitab Al-Quran. Nah, sama ketika kemudian Nabi Isa alaihissalam diterangkan diberi Injil, diberi kitab kepadanya, maksudnya adalah lafaz firman Allah yang diberikan berupa hikmat yang Nabi Isa alaihissalam sampaikan kepada Bani Israel. Lalu apa perbedaannya kitab suci Al-Quran dengan kitab suci Injil? Apa perbedaannya di dalam prosesi kodifikasi, penyampaian, penulisan, dan seterusnya? Al-Quran disampaikan oleh baginda Rasul Muhammad SAW kepada para sahabatnya, dituliskan, dihafalkan. Lalu kemudian murid-muridnya atau sahabatnya berjuang bersama-sama menegakkan ayat-ayat suci Al-Quran tanpa ditinggalkan, tetapi berjuang bersama sampai puluhan tahun, mengembangkan misi Nabi yang sama seperti Musa, menundukkan hukum-hukum kepada raja-raja, pada bangsa-bangsa. Perbedaannya kemudian dengan Nabi Isa alaihissalam, ketika dia datang kepada Bani Israel, hikmat kitab yang diberikan Allah kepadanya itu tidak dihafalkan dan juga tidak dibukukan pada masa itu. Sehingga terkait dengan apa yang diterangkan oleh Al-Quran, Injil ini kemudian ditorehkan dengan tulisan-tulisan yang tercemar. Diterangkan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 79. Jadi perbedaannya sangat jelas. Baginda menerima wahyu, dihafalkan, dibukukan. Pembukuannya kemudian disahkan berdasarkan terhadap apa yang Rasulullah Muhammad SAW dengarkan dan Rasulullah SAW lihat di antara para sahabatnya. Ada Utsman, ada Umar, dan semua penghafal pada masa itu dan juga penulis. Sementara Yesus ketika menyampaikan firman, Nabi Isa maksud saya, ketika menyampaikan firman, itu murid-muridnya tidak menuliskan. Dia tidak membukukan, dia tidak menghafalkan. Sehingga hikmat Injil yang diberikan oleh Allah melalui perantaraan nabinya, yaitu Isa alaihissalam, ketika dibukukan kemudian tidak lagi melalui teropong langsung, filter langsung, atau meja daripada Yesus sebagai guru, sebagai nabi. Nah, itu yang menjadi, sehingga Al-Quran menjelaskan itu dalam surah Al-Baqarah ayat 79 yang saya sebutkan tadi. Kitab mana yang dimaksud? Inilah yang kemudian muncul. Sehingga mohon maaf kata kalau saya harus mengatakan bahwa kitab teman Kristen ketika diulas, kita cari benang merahnya antara penulis dan sumber, yaitu Yesus, maka tidak akan sampai kepada Yesus. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi'aidihim thumma yaquluna hadza min indillah. Jadi mereka oleh Allah, orang-orang ini celaka karena menulis sebuah buku dengan tangan mereka sendiri, kemudian ia katakan ini dari Allah. Nah, inilah yang menjadi jawaban dari saya ketika Pak Dokter bertanya, mana Injil itu? Injil itu ada, diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Isa ada. Tapi Injil itu sampai kepada kaum tegar tengku, sampai kepada kaum yang menolak nabinya. Jangankan kitabnya, pengajarannya, hikmat Injilnya, nabinya saja ditolak, apalagi ajarannya. Sementara Nabi Isa alaihissalam itu tidak mampu kemudian menundukkan kaumnya pada masa itu, nggak mampu. Bahkan sampai kepada telinga kita Islam dan juga Kristen, Nabiullah yang datang kepada Yahudi itu disalibkan. Kalau di Islam kemudian diselamatkan, sementara di Kristen tetap mati terkutuk
lalu kemudian dibangkitkan menjadi Tuhan. Sebagaimana yang diterangkan dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Nah, ini yang membedakan itu. Nah, lalu sedikit lagi, Pak Dokter, ketika kemudian Pak Dokter mengatakan, mana ada kayak begitu. Kami umat Islam tidak menolak kitab Anda. Dan tidak kemudian menerima sebagai firman Tuhan. Kami terima sebagai pemberitaan tentang kaum terdahulu. Kami terima. Tapi kami sama sekali tidak menerimanya sebagai firman Tuhan. Tapi kami terima sebagai karya tulis yang dituliskan dengan tangan sendiri. Bukan berdasarkan pewahyuan dan ilham. Apa pembuktiannya? Coba kita lihat. Di dalam Yohanes 17 nomor 8, menurut orang yang disebut Yohanes, dituliskan pada abad pertama, konon ceritanya kayak begitu. Apa yang dituliskan? Oh, ternyata oknum ini menerima segala firman dari Tuhan. Lalu kemudian firman ini disampaikan kepada Bani Israel. Nah, kalaupun kami bertanya dengan pertanyaan yang sama, mana segala firman yang Yesus terima dari Tuhannya? Itu satu. Kedua, di dalam Kisah Para Rasul 7. Coba kita lihat dalam Kisah Rasul 7. Apa yang diceritakan di sana? Di situ sangat jelas diterangkan bagaimana seorang murid Yesus yang bernama Filipus itu kemudian mengajarkan, Kisah Para Rasul 8 ya. Kisah Para Rasul 8. Mudah-mudahan saya tidak keliru untuk yang kedua kalinya. Di situ diterangkan bagaimana sosok Filipus ini kemudian mengajarkan tentang hal yang disebut Injil. Jadi Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka kemudian si Filipus ini mengajarkan kepada orang-orang Israel pada masa itu. Jadi di Kisah Para Rasul 8 nomor 35 diterangkan begini, maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Jadi Filipus memberitakan Injil Yesus kepadanya. Nah, sekarang muncul dikatakan, oh, Injil Yesus itu adalah berita gembira. Oke, itu adalah kabar baik. Oke. Nah, Injil yang dimaksud ini adalah firman yang diterima Yesus dari Tuhannya. Kalau kita mau melihat, itu mana? Kalau Al-Quran ada solusi. Al-Quran solusinya adalah orang-orang Yahudi menolaknya. Kedua, orang-orang Yahudi menuliskan sebuah kitab dari tangannya sendiri, lalu dianggap itu adalah pengajaran firman Tuhan. Nah, kalau Kristen, apa solusinya? Kristen solusinya kemudian salah satunya adalah Injil yang dimaksud itu adalah Injil yang dituliskan oleh Lukas, Markus, Matius, Yohanes, dan seterusnya. Tapi sangat disayangkan karena penulis-penulis ini tidak ada legitimasi dari Yesus. Saya kira begitu, Pak Dokter. Jadi kembali ke pertanyaan awal, Nabi Isa dan Yesus itu adalah oknum yang sama, yang membuat perubahan kemudian adalah doktrin agama. Pandangan pemeluk agama terhadap oknum yang satu ini. Demikian sementara. Baik, tentang Kisah Rasul 8 ayat 35 yang dikutip Pak Juma. Iya. Sebelum itu di ayat 30 kan sudah ada, sebelumnya Roh Kudus sudah berbicara kepada Filipus, jumpailah ada di sana sida-sida dari Ethiopia. Jadi saat itu di ayat 26, kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gajah. Jalan itu jalan yang sunyi. Ini masih malaikat yang ngomong. Ayat 27, lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida pembesar dan kepala pemerintahan serikat, dan ke ratu negeri Ethiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibaca itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh
di depan orang yang menggunting gurunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumnya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu dan memberitakan Injil Yesus kepadanya. Di situ perikopnya Pak Juma. Cuma sebelum sampai kita ke sini udah terlalu jauh kita bahas. Yang saya pertanyakan tadi, ada memang ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu menerima kitab dan yang menjadikan Nabi, tertulis di surat Maryam 19 ayat 30, dan Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku Nabi. Yang mau saya tanyakan, kitab Injil yang diterima Nabi Isa itu adakah disimpan, adakah bukti autentiknya, atau adakah orang Muslim belajar itu mau saya tanyakan sebenarnya. Kalau ada, kalau nggak ada ya nggak usah dijawab Pak. Itu sebenarnya mau saya tanya, Injil yang itu apakah sama dengan Injil yang diterima oleh orang Yahudi? Itu maksud saya Pak. Bisa dijawab Pak? Baik. Jadi sekali lagi saya katakan, kalau Pak Dokter bertanya tentang Injil, yang saya maksud Injil di sini adalah sebuah hikmat pengajaran yang berupa wahyu yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Makanya Nabi Isa alaihissalam menerangkan dalam surah Al-Maidah ayat 116, wa iskallallahu ya Isa bin Maryam a'anta qulta linnas takhizuni wa ummi ilahaini min dunillah. Apakah engkau pernah mengajarkan kepada mereka, jadikanlah aku Tuhan selain daripada Allah? Nah, apa yang diterangkan oleh Nabi Isa? Subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bil haqq. Nah, di sini Injilnya. Maha suci engkau ya Allah, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Jika aku pernah mengatakan, tentulah engkau telah mengetahui. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku. Apa yang ada pada diri Nabi Isa alaihissalam itu adalah hikmat Injil yang kemudian ditugaskan untuk disampaikan kepada Bani Israel. Apa buktinya? Diterangkan di ayat selanjutnya. Di ayat surah Al-Maidah ayat 117. Ma qultu lahum illa ma amartani bi. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepada aku untuk aku sampaikan. Nah, inilah Injil. Apa Injil itu? Apa hikmat Injil? Di antaranya adalah ani abudullah rabbi wa rabbaku. Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau mewafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka dan engkaulah yang menyaksikan atas segala sesuatu. Jadi Injil yang Anda tanyakan itu adalah sebuah hikmat pengajaran kepada Bani Israel. Di antara poinnya adalah sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Tentang bukunya kemudian itu diterangkan di dalam surah Al-Baqarah yang tadi. Sama seperti yang diterangkan oleh surah Al-Baqarah di ayat 159 misalnya, innal ladina yaktumuna ma anzalna minal bayyina wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nas fil kitab. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami wahyukan. Nah, ini diwahyukan melalui perantaraan para nabi, di antaranya Nabi Isa. Berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Alkitab, nah Injil. Mereka dilaknati oleh Allah karena mereka menyembunyikan. Coba. Jadi Al-Quran menerangkan surah Al-Baqarah ayat 159, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami wahyukan berupa keterangan dan petunjuk yang setelah kami terangkan di dalam Alkitab, mereka menyembunyikan itu. Sehingga Allah melaknati mereka.
Jadi diberikan hikmat pengajaran, diberikan hikmat wahyu, ilham Isa itu kepada Bani Israel. Tapi kemudian mereka menyembunyikan dan menggantikannya dengan apa yang diterangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 79. Wawailul lilladzina yaktubuna kitab biaidihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Mereka hanya mendapatkan keuntungan yang sedikit, merubah firman Tuhan menjadi perkataan mereka sendiri, lalu mereka katakan itu dari Allah. Jadi kalau sahabat saya, Pak Dokter bertanya, mana Injil itu? Injil itu telah disembunyikan dan kemudian dirubah dengan perkataan-perkataan manusia yang kemudian dijajakan kepada non-Yahudi, non-Israel. Itu Pak Dokter jawaban saya. Baik, jadi Pak Juma tadi menampilkan Al-Maidah ayat 117 ya? Ya, 17, 116. Jadi kebetulan kami pernah diskusi di grup bahwa itu tentang Tritunggal itu. Memang Al-Quran mengoreksi Tritunggal yang mengatakan bahwa Maria itu adalah Tuhan. Itulah yang dikoreksi Al-Quran. Jadi kebetulan teman saya itu seorang Muslim juga, tapi dia agak netral. Dan dia menerangkan itu, bahwa, saya bacakan di mana tadi ya, di Al-Maidah 5, 116. Wahai, dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, engkaulah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibumu sebagai dua Tuhan selain Allah. Isa menjawab, Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakan, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa padamu. Sungguh engkau yang maha mengetahui segala isi yang gaib. Itu yang 116 ya. 117 baru Pak Juma yang terangkan tadi. Jadi inilah yang dikoreksi oleh Quran tentang Kristen sesat yang mengajarkan Tritunggal. Tritunggal yang dikoreksi itu mengatakan bahwa Maria adalah Tuhan. Isa dan Maria adalah Tuhan. Dan Isa di sini mengatakan tidak. Dan inilah Tritunggal yang ini yang dikoreksinya. Dan memang ada istilahnya kemarin, saya lupa, ada pada zaman itu memang ada ajaran Kristen sesat. Ajaran Kristen sesat itulah yang kemudian dikoreksi oleh Quran. Bukan Tritunggal yang sekarang. Bukan Tritunggal yang Bapa, Firman, Roh Kudus, ketiganya satu. Bukan itu yang dikoreksi. Tetapi ada Kristen sesat. Kristen sesat itulah yang dikoreksi Quran. Itu konteksnya. Saat itu memang kami berdebat di bincang lintas agama. Dan itu memang saya catat. Dan saya karena terlalu banyak catatan itu, kuhapus semua catatan-catatan itu sehingga terlupakan. Tetapi masih saya ingat sekilas ketika Pak Juma menampilkan Al-Maidah 117. Padahal 116 ada, tapi dilangkai Pak Juma itu katanya seperti itu. Ada memang Tritunggal versi Kristen sesat dan yang mengatakan bahwa Maria itu adalah Tuhan. Dan Isa dan Maria dijadikan Tuhan. Apa ini? Ayat Al-Quran untuk mengoreksi ajaran sesat Kristen yang menyembah Maria, namanya Koliridianisme. Nah, Koliridianisme itu dia yang dikoreksi Quran. Dan kembali ke topik kita, jadi intinya di dalam Quran itu Isa adalah Nabi, adalah utusan Allah. Baik, saya kan bicara tentang Bible, bahwa Yesus itu memang ada diutus turun dari sorga dan menjadi manusia. Karena sebelumnya utusan itu di dalam Bible
bisa malaikat, pesan Tuhan diutus melalui malaikat kepada oknum tertentu seperti ke Zakaria, ke Maria, kepada para gembala di padang. Bisa melalui malaikat. Kepada Abraham juga, juga kepada Musa. Jadi Allah itu bisa menyampaikan pesan kepada nabi-nabi. Jadi itu pertama. Yang kedua, nabi-nabi menyampaikan pesan Allah kepada masyarakat umum di luar nabi. Yang ketiga, Allah bisa mengutus firman-Nya, seperti definisi firman, bahwa firman yang keluar dari mulutku akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan apa yang kusuruh. Itu. Jadi penyampai firman itu di dalam fakta pemahamannya bukan hanya nabi, malaikat juga bisa menyampaikan firman, tetapi kepada oknum tertentu seperti kepada nabi, kepada rasul, atau kepada orang-orang yang dianggap perlu. Contohnya kepada Abraham, dia menampakkan diri melalui malaikat, menyampaikan pesan melalui malaikat. Tetapi kepada masyarakat atau bangsa Israel, Tuhan atau Allah menyampaikan pesan melalui nabi-nabinya. Tapi seiring di semua nabi-nabi seperti Musa, Yosua, Yeremia, semua nabi-nabi yang menyampaikan firman itu ditolak. Karena semuanya sudah ditolak, maka Yesus sendiri turun dari surga menyampaikan firman itu. Tentu sebagai dia firman menjadi manusia, supaya manusia bisa menerima firman. Makanya tertulis di Yohanes 17 bahwa dia menerima segala firman. Terus itu pertama. Yang kedua, segala kuasa telah diberikan kepada Yesus. Segala kuasa di sorga dan di bumi. Kuasa yang ada di sorga itu apa? Kuasa yang di sorga itu yang bisa memberikan hidup kekal, yang bisa mengampuni dosa, yang bisa membangkitkan hidup yang kekal. Kuasa sorga yang bisa mengutus nabi-nabi. Makanya Yesus bisa mengutus nabi-nabi, tertulis di Matius 23 ayat 1 dan 34 bahwa Yesus mengutus nabi. Jadi kuasa itu telah diterima. Yesus bisa mengampuni dosa karena Yesus telah menerima kuasa untuk mengampuni dosa. Yesus bisa membangkitkan orang mati pada akhir zaman karena kuasa itu terima dari surga. Yesus juga bisa memberikan hidup kekal karena Yesus telah menerima kuasa itu. Siapakah Yesus? Di Yohanes 17 ayat 3, Yohanes 17 ayat 5, sebelum dunia ada, Yesus sudah ada. Kalau saya bacakan di Yohanes 17 yang sering di dalam debat, dalam diskusi sering disalahpahami, banyak yang emosional, tapi banyak juga yang sangat-sangat fleksibel. Pernah kami bahas ini di Zoom ini, ketika Pak Juma lagi nggak ada, mungkin kata Pak Jion ke gunung ya. Jadi ada Ustadz Alip. Jadi Pak Ustadz Alip bilang, ini pertama kali saya membaca Injil Yohanes 17 mulai 1 sampai 26. Kami baca ayat per ayat sama Pak Dr. Husaimah. Jadi saya bacakan pertama di Yohanes 17 ayat 1. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberi hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Sampai di sini, ketika kami bahas di grup dan di Zoom, bahwa doa Yesus adalah agar Bapa mempermuliakan Yesus, supaya Yesus mempermuliakan Bapa. Ini doanya. Jadi Bapa
dimohon supaya mempermuliakan Yesus. Supaya Yesus mempermuliakan Bapa. Ada timbal balik atau sebab akibat. Jika kamu mempermuliakan aku, maka aku mempermuliakan engkau. Jika kamu tidak memuliakan aku tidak mempermuliakan engkau. Semacam itu. Seperti selevel. Kalau Bapa tidak mempermuliakan anak, anak tidak mempermuliakan Bapa. Jadi ada semacam syarat bargaining di sini. Terus di ayat 2 ini jarang dibahas bahwa Bapa telah memberikan kepada Yesus kuasa atas segala yang hidup. Itu poin pertama. Yang kedua, bahwa Bapa telah memberi kuasa agar Yesus memberikan hidup kekal. Baru yang ketiga, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau. Mengenal Engkau di situ mengenal Bapa, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Setelah kami diskusi lagi, nampaklah di 1 Korintus 8 ayat 6. Ini pun sudah kami bahas sama Pak Jion di grup ini juga ketika Pak Juma nggak ada. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang dari badannya berasal dari segala sesuatu, dan untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Jadi pengertian Kristen bahwa Allah berbeda dengan Tuhan. Nah, terjawablah pertanyaan Pak Juma di Kisah 2 ayat 36, bahwa Allah telah menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Karena Tuhan di sini adalah firman atau penguasa. Tuhan di sini seperti ini, hanya ada satu Tuhan, Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Yang kita tahu segala sesuatu dijadikan oleh firman. Maka yang ada di sorga, Bapa adalah Allah, firman adalah perkataan Allah, Roh Kudus adalah napas Allah. Jadi ketiganya satu. Jadi terus terang setelah saya diskusi, pemahaman saya berkembang. Kalau dulu saya mengatakan Bapa, firman, dan Roh Kudus ketiganya satu. Firman yang di sorga telah menjadi manusia, Bapa dan Roh Kudus tetap di sorga, nggak tinggal. Jadi dari keterangan-keterangan saya ini, kita bandingkan dengan Isa Al-Masih yang ada di Al-Quran, menurut data-data, kalau di Bible kan jelas, kuasa di sorga di bumi telah diberikan kepada Yesus. Kuasa untuk mengutus nabi, kuasa untuk membangkitkan orang mati, kuasa untuk mengampuni dosa, kuasa untuk memberikan hidup kekal. Apakah Isa Al-Masih itu memiliki kuasa seperti yang diberikan kepada Yesus? Kalau ada, bisa nggak ditampilkan? Demikian Pak Juma. Baik. Dari paparan Pak Dokter, itu justru menguatkan Al-Quran. Jadi paparan-paparan yang kemudian Pak Dokter sajikan, kemudian Pak Dokter dudukkan Yesus sebagai Tuhan di dalam 3 pribadi yang adalah satu. Itulah yang kemudian yang diterangkan oleh Al-Quran. Adanya kemudian pengajaran orang-orang yang membentuk sebuah pengajaran, dianggapnya itu adalah firman Tuhan, tapi itu adalah tulisan tangan mereka. Itu diurai dari 1400 tahun silam. Nah, terkait dengan kejadian luar biasa, diberi kuasa dan seterusnya, mampu membangkitkan orang mati, Al-Quran 1400 tahun silam juga sudah menerangkan itu. In huwa illa abdun an'amna alaih wa ja'alnah mathalan libani Israel. Isa tidak lain hanyalah seorang hamba Allah yang diberi nikmat kenabian kepadanya dan dijadikan sebagai tanda, sebagai bukti kebesaran Allah, kekuasaan Allah untuk Bani Israel. Ini yang diterangkan oleh Al-Quran. Ya, jadi apa yang Pak Dokter terangkan itu justru menguatkan Al-Quranul Karim bahwa Nabi Isa alaihissalam itu adalah sosok Nabi, sosok Rasul yang wajib hukumnya diimani. Lalu kemudian Al-Quran menerangkan wa ja'alna bana Maryama wa ummahu ayatan wa awaynahuma ila ragwatin zatin qararan wa ma'in. Ini yang dijelaskan oleh Al-Quran.
Dan telah kami jadikan Isa, anak laki-lakinya Maryam, bersama dengan ibunya sebagai suatu bukti yang nyata bagi kebesaran kami, bagi kekuasaan kami. Dan kami melindungi mereka berdua di sebuah dataran tinggi, tempat yang tenang, rindang, dan banyak buah-buahan dengan mata air yang mengalir. Ini yang diterangkan oleh Al-Quran. Jadi kalau kemudian sahabat saya, Pak Dokter, mengatakan, adakah kuasa itu diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam? Ada. Dari bayi kemudian beliau ini sudah mampu berbicara. Ini kekuasaan, ini mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa kemudian mampu melakukan tanda-tanda kenabian di depan Bani Israel. Al-Quran menjelaskan bahwa Nabi Isa itu di dalam ayat suci Al-Quran diterangkan di surah Al-Ma'idah ayat 110. Di situ Allah mengatakan begini, dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, anak laki-lakinya perempuan bernama Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu, sewaktu aku menguatkan kamu dengan Rohul Kudus. Engkau dapat berbicara dengan manusia pada masa engkau masih dalam buayan dan setelah dewasa. Dan ingatlah ketika aku mengajarkan menulis kepadamu, juga hikmah, Taurat dan Injil. Dan ingat juga ketika engkau membentuk tanah berupa burung dengan izinku, kemudian engkau meniupnya, lalu menjadi seekor burung yang sebenarnya dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, dan orang yang berpenyakit kusta dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Dan ingatlah ketika aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuhmu, dikala waktu itu engkau mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Lalu orang-orang kafir Yahudi di antara mereka berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Ini diterangkan oleh Al-Quran dari sejak 1400 tahun silam. Baginda Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah belajar Bible, tidak pernah belajar Taurat, tidak pernah belajar Perjanjian Baru, tapi kemudian mampu menguraikan apa yang kemudian bisa dirasakan hari ini melalui Al-Quranul Karim, surah Al-Ma'idah ayat 110. Dari mana baginda Rasulullah Muhammad SAW tahu? Tentu pewahyuan, karena dia adalah orang yang buta huruf. Berlainan dengan apa data-data yang ada dalam kitab sahabat saya, itu dituliskan berdasarkan hasil penyelidikan dari kesaksian-kesaksian orang yang ada pada masanya. Lalu kemudian, kalau Al-Quran menerangkan bahwa sosok itu adalah sosok yang datang kepada Bani Israel, mengajarkan kemudian tentang menyembah kepada Allah, berarti apa yang dituangkan dalam Al-Quran, itulah yang terjadi pada masa itu. Wa Maryam bintata Imran lati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Dan Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh ciptaan kami, dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitab Tuhannya, dan dia termasuk orang-orang yang taat. Siapa yang dimaksud? Nabiullah Isa alaihissalam. Perbedaannya kemudian yang signifikan antara Islam dan Kristen terhadap sosok ini. Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan bahwa ketika dia ingin menciptakan sesuatu, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Maka Allah cukup mengatakan jadi, maka jadilah. Seirama dengan Yesaya 55 nomor 11, Mazmur 33 nomor 9. Ketika Allah memberikan perintah, maka buah dari perintah itu adalah menjadi atau terjadi atau ada. Nah, ini yang diterangkan oleh Al-Quran. Oleh karena itulah kemudian kami umat Islam, ketika seorang wanita tanpa suami mampu hamil, itu adalah merupakan mukjizat. Lalu kemudian orang yang memiliki akal lemah, bagaimana mungkin kemudian seorang wanita bisa hamil tanpa suami? Itu lemah kali akalnya. Kenapa? Karena dia tidak mengindahkan kekuasaan Allah. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala
Allah pencipta langit dan bumi, mampu menciptakan langit dan bumi yang seluas, sebesar dan sedahsyat ini, maka apa susahnya bagi Allah menciptakan sperma, kemudian dimasukkan ke dalam rahim Maria, kemudian Maria hamil, lalu melahirkan manusia bernama Isa alaihissalam. Kalau alam semesta aja bisa dicipta, apa sulitnya bagi pencipta menciptakan setitik sperma, lalu ditiupkan masuk ke dalam rahim Maria, lalu Maria hamil? Apa susahnya bagi Allah? Tidak ada. Oleh karena itulah kemudian bagi umat Islam, Nabi Isa alaihissalam hanyalah sosok Nabi yang diutus kepada Bani Israel untuk memperlihatkan kekuasaan Allah kepada Bani Israel. Namun lagi-lagi sang Bani Tegar Tengku menolaknya, lalu kemudian menciptakan sebuah doktrin dan dogma, sebuah agama. Maka lahirlah agama yang kemudian sahabatku anut hari ini. Jadi tidak ada susahnya bagi kami umat Islam untuk memahami Maryam seorang perawan, lalu kemudian Allah menciptakan sperma, setitik sperma hina, kemudian ditiupkan oleh Allah ke dalam rahim seorang wanita bernama Maryam, lalu hamil, lalu tercipta manusia. Tidak ada yang istimewa kemudian di situ melainkan daripada kebesaran Allah yang mampu menciptakan sperma tanpa harus melalui proses daripada alat vital laki-laki. Itu yang kami imani, karena kami mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Perkasa. Karena kebesarannya, karena keperkasaannya, mampu kemudian menciptakan sperma, lalu kemudian membuahkan di dalam rahim Maria, melahirkanlah seorang anak, namanya Nabi Isa alaihissalam. Demikian Pak Dokter. Baik, terima kasih. Jadi terima kasih buat informasinya, bahwa beberapa data-data yang di Bible itu mengerucut ada di Al-Quran. Misalnya bahwa Yesus itu turun dari surga, diutus menjadi nabi, sama-sama utusan. Walaupun utusan di Al-Quran hanya adalah penyampai firman Tuhan, sementara utusan di Bible bisa malaikat dipakai Tuhan untuk menyampaikan pesannya, menyampaikan firman-Nya, bisa nabi dan bisa firman-Nya. Itu bedanya. Terus tentang kuasa yang diberi ke surga tadi, bahwa Pak Jumat tadi sudah terangkan bahwa itu sudah diterangkan bisa membangkitkan orang mati. Bisa, ada kesamaan. Terus apakah Isa Al-Masih bisa mengutus nabi? Yesus di Matius 23 ayat 1 sama 34 mengutus nabi. Apakah juga bisa mengutus nabi? Kalau ada datanya boleh ditampilkan. Apakah Isa Al-Masih itu bisa mengampuni dosa? Karena Yohanes 1 ayat 29 ini Yesaya Nabi Yohanes berkata, Yohanes Pembaptis berkata, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Apakah Isa Al-Masih juga bisa mengampuni dosa dunia? Kalau ada datanya berarti sama. Tetapi yang terakhir, apakah Yesus mengatakan, kepadaku telah diberi kuasa untuk segala yang hidup dan kuasa untuk memberi hidup kekal. Apakah Isa Al-Masih juga berkuasa atas segala yang hidup atau memberi hidup kekal? Itu aja Pak Juma. Ada nggak data-datanya di Al-Quran? Baik, Al-Quran menjelaskan di dalam dalam surah As-Saff, ya, As-Saff ayat, insyaallah di ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yaday minat Taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'dihi ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadza sihrun mubin. Ayat ini menerangkan bagaimana kemudian Nabi Isa menyeru kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah Rasulullah, utusan Allah, ilaikum, atas kalian, untuk kalian, pada kalian, yang membenarkan kitab yang diwahyukan sebelumku, yaitu Taurah, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang utusan yang akan datang setelahku, yang bernama Ahmad. Namun ketika Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata ini adalah sihir yang nyata. Pertanyaan Pak Dokter, apakah Nabi Isa alaihissalam kemudian mampu mengutus nabi
mampu mengutus malaikat. Nah, kalau ini yang menjadi pertanyaan, Al-Quran tidak menerangkan bahwa Nabi Isa alaihissalam mengutus nabi, mengutus malaikat. Dikarenakan karena Al-Quran itu tidak kemudian menjadi tolak ukur bahwa Al-Quran ini adalah kitab biografi yang menceritakan orang per orang dari A sampai Z. Kalau kemudian Al-Quran menceritakan bahwa Nabi Isa menciptakan kemudian burung seizin Allah, kitab terdahulu tidak menceritakan itu. Artinya bahwa tidak semua yang diceritakan kemudian kitab terdahulu lalu tidak diceritakan kemudian Al-Quran menjadi dasar pijakan menolak kemudian bahwa Al-Quran itu kalamullah. Begitu juga ketika ada kesamaan, bukan berarti kitab yang bukan kitabullah menjadi kitab Allah dikarenakan ada kesamaan dengan Al-Quran. Artinya bahwa kalau kita mengurai Al-Quran tidak menceritakan hal yang Pak Dokter ceritakan, bukan berarti Al-Quran itu kemudian bukan kitabullah. Disebabkan oleh karena Al-Quran tidak menceritakan orang per orang secara lengkap, karena Al-Quran bukan kitab yang dituliskan berdasarkan hasil penyelidikan. Tetapi Al-Quran diwahyukan hanya memberikan informasi hukum-hukum tentang apa yang menjadi kemaslahatan yang dibutuhkan oleh umat manusia. Jadi tidak dikatakan mengutus Nabi. Kalau kemudian ternyata betul Nabi Isa atau Yesus mengutus Nabi, lalu kemudian tidak diceritakan di dalam Al-Quran, alhamdulillah Al-Quran menerangkan bahwa beliau menjadi hamba dan menjadi tanda kebesaran Allah kepada Bani Israel. Kalau Yesus mengutus Nabi, mengutus malaikat, apakah itu kemudian membuktikan bahwa dia adalah Tuhan? Tidak sama sekali. Justru itu membuktikan bahwa dia adalah utusan Allah yang diberi wewenang kemudian berkarya di hadapan Bani Israel agar Bani Israel percaya kalau dia itu adalah Nabiullah, utusan Allah. Tapi faktanya Yesus kata teman Kristen, ngutus Nabi, ngutus malaikat, ngutus ini, ngutus itu. Tapi pada tempat dia melakukan praktisi keagamaan, keyakinan, ajaran, tidak ada yang mengimani beliau. Muncul kemudian dari golongan di luar daripada orang-orang yang menjadi pengikut awal mula. Nah, pernah saya memberikan analogi yang sama. Ketika saya kemudian meminta kepada Presiden, Bapak Presiden tolong kirim ke provinsi kami seorang dokter ahli gizi, karena salah satu kabupaten di provinsi kami itu mengalami kekurangan gizi yang kemudian membuahkan banyak orang yang anak-anak yang sakit dan bahkan meninggal. Ketika kemudian saya minta ke Presiden, lalu kemudian Presidennya menyetujui, dokternya dikirim dari Jakarta ke Makassar, kemudian saya ke kabupaten, saya menerangkan, wahai Pak Bupati, saya mengutus dokter kepadamu. Itu bukan berarti yang mengutus adalah saya, tetapi yang mengutus adalah Presiden, di mana prosesinya saya yang meminta dulu ke Presiden, baru di ACC Presiden, baru saya utus kemudian. Begitulah Yesus. Dia menerangkan di dalam Yohanes 17 nomor 7. Mereka Bani Israel sekarang tahu bahwa apapun yang ada pada diriku, tolong digarisbawahi, semua itu berasal daripadamu. Berarti ngutus dokter, ngutus malaikat, ngutus nabi. Ternyata Bani Israel tahu apa yang Yesus lakukan itu hanya bukti bahwa berasal dari Tuhan yang telah mengutus Yesus. Nah, orang yang punya akal lemah kemudian prosesi informasi-informasi seperti ini dijadikan sebagai doktrin dan dogma untuk menuhankan kepada Nabiullah, untuk menuhankan kepada Rasulullah, yang kemudian seorang nabi, seorang rasul dengan lantang mengatakan, mintalah sesuatu dalam namaku, maka aku akan mengabulkan. Kenapa demikian? Karena dia adalah wakil Tuhan. Apa
apa yang diminta dalam namanya, kalau kita adalah pengikutnya yang sesungguhnya, maka itu akan dikabulkan oleh Allah. Sama dalam pengajaran Islam. Di dalam Islam ketika minta kepada Allah, dianjurkan terlebih dahulu, kemudian melakukan ucapan salawat, memuji kepada baginda. Sama, minta kepada Allah diawali dengan memuji kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ketika minta kepada Allah, diawali dengan menyebut nama Yesus alaihissalam. Tidak ada masalah di situ bagi orang-orang yang menggunakan akal sehat. Jadi apa yang Pak Dokter tanyakan, apakah beliau Nabi Isa alaihissalam mampu kemudian melakukan mengutus dan seterusnya? Di dalam Al-Quran hanya mengatakan Nabi Isa alaihissalam datang kepada Bani Israel, lalu kemudian berseru kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, aku ini utusan Allah, aku ini Rasulullah ilaikum, inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadai. Lalu kemudian dia menerangkan, akan datang setelahku seorang Rasul bernama Muhammad. Lalu kemudian orang-orang yang ada pada masa itu menganggapnya bahwa ini adalah sihir yang nyata. Sekira begitu, sahabat saya. Baik, saya tertarik. Apakah Isa Al-Masih di Al-Quran itu mengatakan akan ada Rasul yang datang setelah aku, yaitu Muhammad? Boleh ditampilkan dalilnya? Di dalam surah As-Saff ayat 6. Nanti saya akan mengkonvert dengan Bible, pernyataan Yesus. Satu-satu Pak, surat. Iya. Nomor berapa surah As-Saff itu? Surat apa? As-Saff ayat 6. As-Saff itu nomor berapa? Oh, kalau nomornya saya nggak tahu. Saya Al-Fatihah biasa menghafal. 1, 2 Al-Baqarah, 3 Al-Imran, An-Nisa 4, Al-Maidah 5. Kalau nggak salah surah ke-7. Ke-7 itu Al-A'raf. As-Saff. Saya nggak menghafal urutan surah. Iya, saya menghafal nama surah saja. Surah As-Saff. Boleh yang As-Surah 26. Ya. As-Saff Pak ya, As-Saff sebentar. As-Sajah 32. As-Saffat 37 ya. Surat As-Saffat. As-Saff. 61, insya Allah 61. Makasih Pak. 61 ya. itu 61. As-Saff 61 nomor berapa tadi Pak? Ya, As-Saff 61 katanya. Ya, 61 sampai 14. Nomor 6 ya? Iya. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu, yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang Rasul yang akan datang setelahku yang bernama Ahmad Muhammad. Namun ketika Rasul itu datang kepada mereka, membawa bukti yang nyata, mereka katakan itu sihir. Ya, terus? Tadi Pak Juma bilang akan menghubungkan dengan kitab Bible di mana? Ya, kalau di dalam Bible, salah satunya adalah di dalam Yohanes 14 nomor 26. Yohanes 14. Iya. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ini perkataan Yesus kepada murid-muridnya. Iya. Lalu menurut pemahaman Bapak gimana ini? Ya, jadi roh kebenaran di sini kalau Bapak melihat di dalam pengajaran Yohanes 1 Yohanes 4, ternyata yang dimaksud roh itu adalah nabi. Waspadalah 1 Yohanes 4 ayat. Bentar Pak. Bentar. Waspadalah kepada setiap roh,
itu dalilnya ya. Ujilah setiap roh. Satu Yohanes 4 ayat 3. Iya, coba Setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam kamu. Itu maksudnya. Iya, coba lihat di nomor satunya Pak, 1 Yohanes 4 nomor 1. Ternyata yang dimaksud dengan roh itu adalah nabi. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Iya, berarti roh itu identik dengan nabi. Makanya roh itu harus diuji, artinya begini. Ketika roh itu datang, maka roh itu berbentuk manusia, yaitu nabi. Makanya diterangkan, ujilah. Nah, ketika di dalam Yohanes 14 nomor 26, di situ diterangkan roh kebenaran. Akan tetapi apabila datang penolong yang akan kusuruhkan kepadamu dari Bapa, yaitu roh kebenaran. Nah, kalau roh ini sama dengan nabi, yaitu nabi kebenaran yang keluar dari Bapa, ialah yang akan bersaksi tentang aku. Kalau di dalam perjanjian baru, di dalam terjemahan baru, di situ diterangkan bahwa ketika roh kebenaran ini datang, maka ia akan berkata sesuai dengan apa yang pernah aku katakan kepadamu. Jadi dia akan mengatakan kembali tentang apa yang pernah aku katakan kepadamu. Jadi nabi ini, roh ini akan kembali mengajarkan tentang Yesus kepada manusia. Apa yang pernah Yesus ajarkan kepada Bani Israel, kembali diajarkan pengulangannya terhadap melalui roh penolong tersebut. Nah, makanya di dalam Islam terkait dengan pengajaran Nabi Isa alaihissalam itu berkesesuaian dengan ajaran Yesus kepada Bani Israel. Ketika Yesus mengatakan, "Aku utusan Allah," di Islam diajarkan melalui Nabi Rasulullah Muhammad SAW bahwa beliau itu adalah Nabi Allah, ya utusan Allah, tidak berubah menjadi Allah. Siapa yang kemudian mengulang kembali pengajaran Nabi Isa atau Yesus kepada manusia? Kalau dibilang Paulus, setelah datang setelah Yesus, karena dia juga disebut Nabi, di dalam Kisah Para Rasul 13, Saulus di situ masuk ke dalam deretan Nabi. Tapi Paulus ini tidak mengajarkan perkataan Yesus yang pernah Yesus katakan kepada murid-muridnya. Justru yang mengatakan kembali itu adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Berbagai dalil yang saya uraikan tadi, Pak Dokter, di atas, bahwa ketika Nabi Isa alaihissalam datang, dia berkata-kata bukan dari dirinya, tetapi apa yang dikatakan adalah apa yang diperintahkan Tuhan untuk ia katakan. Itu yang saya katakan kepada sahabat saya, Pak Dokter, di awal. Zalika Isa bin Maryam qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Itulah Isa putra Maryam mengatakan perkataan yang benar yang mereka ragukan kebenarannya. Nah, ini yang saya urai di awal, bahwa ketika Al-Quran menerangkan bahwa Nabi yang datang kepada Bani Israel menyampaikan kepada Bani Israel akan datangnya sosok yang bernama Ahmad, itu indikasinya ada di dalam kitab Yohanes 14 nomor 15 sampai nomor 26, kemudian nomor 27, lalu kemudian di Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15. Seperti itu, Pak Dokter. Baik, saya jawab ya. Silakan. Jadi, Pak Saya Juma sedikit kan, lagi, Pak. Nanti setelah Bapak ini saya pamit dulu sejenak. Habis saya ibadah maghrib, saya masuk lagi. Silakan, Pak. Silakan. baik, karena Pak Juma menampilkan Yohanes 14 ayat 26, kita baca ulang. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus Bapa dalam nama. Jadi penghibur itu yaitu Roh Kudus.
Roh Kudus itu menurut Bible adalah napas Allah. Roh Kudus itu menurut Al-Quran adalah malaikat Jibril. Jadi Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Jadi Roh Kudus menurut Bible itu penghibur menurut Bible adalah Roh Kudus, bukan nabi. Kata Pak Jumat tadi 1 Yohanes 4 itu nabi. Jadi kita konteksnya kan Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi menurut versinya Bible, Roh Kudus itu adalah napas Allah yang akan mengajarkan segala sesuatu yang pernah dikatakan oleh Yesus. Kalau Roh Kudus itu adalah malaikat Jibril, berarti malaikat Jibril itulah yang akan mengajarkan segala sesuatu. Itu. Tapi karena ini versinya Alkitab, saya buka Yohanes 16 ayat 7. Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi penghibur yang dikatakan di Yohanes 14 ayat 26 itu akan diutus oleh Yesus setelah Yesus kembali ke sorga. Baru Yohanes 15 ayat 26, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Jadi penghibur atau Roh Kudus itu yang bersaksi tentang Yesus. Itu konteksnya, Pak. Jadi pemahaman kita di sini berbeda. Kalau penghibur itu Roh Kudus, menurut Quran Roh Kudus itu Jibril. Baik. Kalau itu Pak ya. Jadi karena Bapak mau sholat, silakan. Ya, saya juga sedikit Pak sebelum saya pamit. Jadi Al-Quran itu menerangkan tentang ruh. Ruh itu bisa berupa pertolongan Allah, semangat, kekuatan dari Allah. Di dalam Al-Quran disebut dalam surah Al-Mujadilah ayat 22. Roh itu bisa disebut sebagai makhluk yang diberikan pada penciptaan manusia. Roh juga bisa utusan Allah. Ya. Nah, terkait dengan apa yang disebut roh di dalam Yohanes 14, kenapa dia disebut roh? Karena roh ini gaib. Kenapa dikatakan gaib? Karena baginda Rasulullah Muhammad SAW itu memang masih berbentuk gaib. Dia belum wujud dalam rupa manusia. Maka dia disebut roh. Kalau kemudian diartikan ini adalah Ruhul Kudus, maka lebih tepat lagi. Karena Ruhul Kudus itu adalah artinya malaikat Jibril di dalam Al-Quran. Roh Kudus, roh makhluk gaib yang suci. Itulah malaikat Jibril yang disebut di dalam Al-Quran. Tapi kalau dia disebut sebagai roh penolong, dia disebut sebagai roh kebenaran, maka itulah yang dimaksud dengan nabi kebenaran, yang mengajarkan segala sesuatu yang bersumber dari Allah. Nah, kita lihat di dalam pengajaran Yohanes 16 nomor 12 ya. Dia katakan bahwa di data nomor 7 ya, sorry. Tetapi aku ini mengatakan yang benar kepadamu, bahwa adalah lebih berguna bagi kalian jikalau aku pergi. Karena jikalau aku tidak pergi, maka penolong itu tidak akan datang kepadamu. Artinya, ketika Yesus datang kepada Bani Israel, kalau dia adalah Roh Kudus, orang-orang pada masa itu sudah memiliki Roh Kudus, Pak. Berarti ini Roh Kudus dalam perspektif lain.
Ya, ini Roh Kudus dalam versi lain. Karena ini kalau Yesus tidak pergi, Roh Kudus ini tidak akan datang. Berarti Roh Kudus ini berbeda dengan Roh Kudus yang dipahami oleh orang Kristen. Karena Yesus ketika datang kepada Bani Israel, itu sudah bersama dengan Roh Kudus. Tapi kata Yesus, Roh Kudus yang ini tidak akan datang kalau aku tidak pergi. Lalu kemudian dikatakan di dalam Yohanes 16, bahwa Roh Kudus ini, penolong ini ketika dia datang, tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Akan tetapi, apa yang dia katakan adalah apa yang diperintahkan untuk ia katakan. Berarti posisinya sama-sama utusan. Lagi-lagi bukan Tuhan, tetapi dia utusan. Karena dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Melainkan apa yang dikatakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk ia katakan. Makanya ketika dia datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, tidak menyebutkan namanya. Wahai Muhammad, aku ini malaikat Jibril, perkenalkan. Enggak seperti itu, karena memang enggak diperintahkan berkata-kata sesuatu yang tidak diperintahkan untuk ia katakan. Ini yang diceritakan oleh Yesus di dalam pengajarannya tentang nubuatan datangnya sosok penolong lain. Sekali lagi saya katakan, berdasarkan 1 Yohanes 4:1, roh bisa diartikan sebagai nabi. Berarti roh kebenaran adalah nabi kebenaran yang mengajarkan segala hukum-hukum, segala keadilan, dan penginsapan dunia akan dosa. Sehingga di dalam Islam tidak ada satupun kaidah yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Mau bicara politik, bicara ekonomi, bicara ketatanegaraan, semua ada di dalam Al-Quran. Karena nubuatannya jelas akan menceritakan segala kebenaran dan keadilan. Saya kira begitu Pak Dokter, saya pamit kurang lebih 10 menit. Habis ini saya akan hadir lagi, saya ibadah sejenak. Mungkin silakan sahabat saya Pak Dokter tanggapi. Ada teman-teman muslim di sini yang akan mengganti saya sementara. Adinda Kores? Dinda Kores? Atau yang lain? Bang Zainal? Ukti Indri? Ya Bang Juma, silakan ya, dulu. Silakan ditemani sahabat kita dulu terkait dengan pembahasan yang tadi, bincang-bincang ringan aja dulu. Saya pamit maghrib dulu karena ini udah lewat waktunya. Nanti kurang lebih 10 menit saya akan hadir kembali membahas tentang apakah Nabi Isa adalah Yesus. Dokter, iya. saya Bang pamit Zuma, ya. saya sebentar juga lagi ada ini kerjaan dikit, nanti bentar ya saya kembali. Baik. Pak Dokter, saya pamit sebentar aja. Habis itu saya kembali lagi. Terima kasih. Selamat sore nih, Pak Dokter Adi. Udah, gimana ceritanya kita? Kalau habis ini nggak bisa debat. Besok apa tugasnya? Oh ya, sama-sama itu semua lah ya. Pintunya kapan?